yang saat ini kita masih berada di fikih solat. Kita sampai kepada masalah pembahasan aurat. Aurat yang ketiga adalah aurat sitir. Ada aurat fis solati, aurat di dalam solat, aurat nazar, aurat yang tidak boleh dilihat, kemudian ada aurat yang wajib ditutup, sitir. Aurat sitir adalah aurat yang wajib ditutup di luar solat. Di luar solat, di depan manusia, di depan orang lain. Nanti ada depan siapa? Di luar solat. Aurat sitir ada 6, yaitu sebagai berikut. Aurat siapa di depan siapa harus ada jelas. Aurat laki-laki di depan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki ada auratnya. Perempuan dengan perempuan ada auratnya. Jangan dianggap bebas. Ya, kalau mungkin ada orang yang biasa membuka aurat kepada sesama laki karena tidak mengerti biasanya, atau karena kebiasaan di kampungnya mandi bersama di sebuah tempat, sungai, kolam dan sebagainya. Belum mengerti, setelah ini mengerti, insya Allah berubah. Mereka bukan pembangkang kok. Mereka bukan pembangkang, hanya mungkin belum tahu. Aurat laki-laki di depan laki-laki yang wajib ditutup adalah antara pusat hingga lutut. Pusat, pusar atau pusat, pusar hingga lutut. Lutut harus ditutup, pusar harus ditutup. Biarpun di depan laki-laki. Biarpun antara bapak dengan anak. Biarpun antara bapak dengan anak. Anda dengan anak laki-laki Anda sama. Bukan sebebasnya mentang-mentang anaknya pahanya terlihat, tidak dong. Kemudian aurat laki-laki di depan perempuan. Kalau auratnya laki-laki di depan perempuan, seperti ini depan perempuan, adalah antar pusat hingga lutut, sama. Kalau kita pakai kolor, yang penting lututnya tertutup di depan perempuan sudah nggak ada masalah. Baik perempuan mahram maupun bukan mahram. Perempuan mahram yang haram dinikah, kakak adik, atau bukan mahram perempuan lain, sama kayak gini. Pusat dengan lutut. Yang ketiga adalah aurat perempuan muslimah di depan perempuan muslimah. Perempuan muslimah di depan perempuan muslimah. Aurat perempuan muslimah, Anda muslimah, di depan perempuan muslimah adalah antara pusat hingga lutut. Jadi pusat, antara pusat dengan lutut wajib ditutup. Perempuan dengan perempuan loh ya ini. Perempuan dengan perempuan. Jadi kalau terlihat dada dan sebagainya, perempuan dengan perempuan memang bukan aurat. Perempuan dengan perempuan. D, aurat perempuan muslimah di depan perempuan yang bukan muslimah ada beda. Aurat perempuan muslimah di depan perempuan bukan muslimah adalah sekujur tubuh, celup wajah dan telapak tangannya. Ini untuk menjaga. Kenapa? Sebab selagi mereka tidak punya rambu-rambu Islam, memang ada orang non muslim yang beradab, berakhlak, mulutnya terjaga. Cuman karena tidak ada di dalam diri mereka pemahaman agama seperti di dalam Islam, maka sangat mungkin perempuan itu menceritakan kepada laki-laki yang non muslim tadi tentang, misal seorang perempuan non muslim melihat Anda yang muslimah, kebuka auratnya, bisa jadi ini akan diceritakan kepada orang lain. Oh, lehernya bagus, dadanya bagus, perutnya dan pahanya diceritakan. Sementara menyifati itu kadang bagi yang mendengar lebih indah daripada melihat aslinya. Selagi tidak ada rasa takut kepada Allah atau tidak kenal Allah, maka sangat mungkin dia menceritakan. Dan itu menggugah penasaran orang di luar sana. Maka dari itu dilarang. Ini pendapat yang disebutkan, yang kami hadirkan. Jika tidak menimbulkan fitnah, maka kemudian ini
telapak tangannya. Ada pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama, biasa kita menghadirkan jujur apa kata ulama biarpun berat misalnya. Tapi sesungguhnya kemuliaan bagi Anda sebagai seorang muslimah, biarpun di depan perempuan kalau dia non muslim, Anda menutup sekujur tubuh Anda. Kenapa? Agar tidak dipandang aurat Anda, disimpan, karena bisa jadi mereka menganggap foto-foto jadi biasa, mungkin cerita-cerita biasa, akhirnya tiba-tiba foto, gambar Anda, jasad Anda disifatkan, diceritakan pada orang yang tidak boleh mendengarnya. Pendapat yang kedua sama dengan di hadapan perempuan muslimah, yaitu antara pusat hingga lutut. Pendapat yang kedua umumnya. Jadi boleh Anda pilih itu, pilih ini, pilih pendapat itu. Hanya yang lebih utama bagi Anda, jika Anda selagi orang itu tidak punya iman kepada Allah, sangat memungkinkan dia akan bercerita tentang jasad Anda kepada orang lain. Baik, kemudian aurat perempuan di depan laki-laki mahram, aurat perempuan Anda di depan anak Anda di depan saudara Anda. Aurat perempuan yang wajib ditutup di depan mahramnya adalah antara pusat hingga lutut, jika tidak menimbulkan fitnah. Jika tidak menimbulkan antara pusat dengan lutut. Nah, jika menimbulkan fitnah, maka wajib ditutup seperti menggugah syahwat dan mohon maaf. Ya, memang batasan hukum dijelaskan seperti itu. Jika dalam keadaan normal, mohon maaf, seorang ibu, seorang ayah misalnya yang punya kehormatan, mohon maaf, suatu ketika mungkin kelihatan dada anaknya, mungkin akan memalingkan dan tidak akan melihatnya. Keadaan tertentu, lengan anaknya, leher. Tapi kalau mohon maaf, na'udzubillah, jika ternyata ada sesuatu yang tidak beres pada diri yang membuatkan fitnah, tiba-tiba bangkit syahwat dan sebagainya, karena kotornya pandangan hari ini, maka seorang perempuan biarpun di depan ayahnya harus menjaga, di depan abangnya dan adiknya. Ya tentu sangat aneh sekali zaman rusak ini, seorang anak perempuan di rumahnya hanya pakai antara pusat dengan lutut. Ya, bagaimana kira-kira? Cuman maksudnya ya biasa, barangkali Anda seorang perempuan, mungkin di depan suami Anda bebas, tidak ada aurat di depan suami. Tapi mungkin di kamar Anda ingin, mohon maaf, Anda ingin cari angin maksudnya, lalu membuka hanya menggunakan penutup dada saja, yang lainnya kebuka, kemudian anak laki-laki Anda masuk, maka itu tidak wajib ditutup, asalkan tidak membuatkan fitnah. Yang jelas aurat yang pasti wajib Anda tutup antara pusat, antara pusar dengan lutut. Baik. Adapun aurat perempuan di depan kaum laki-laki yang bukan mahram, ada dua pendapat sebagai berikut. Aurat Anda wahai wanita di depan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang boleh menikahimu, yang bukan mahram, bukan anakmu, bukan pamanmu, bukan ayahmu. Menurut pendapat madhab Syafi'i, lihat, biarpun ini tidak diamalkan, tapi harus jujur di dalam menyampaikan ilmu. Menurut madhab Imam Syafi'i, yang dikukuhkan wajib bagi perempuan untuk menutup sekujur badannya, sekujur tubuhnya, seperti bercadar atau yang lainnya. Itu wajib. Pendapat pertama adalah madhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua ulama juga dari madhab Syafi'i. Menurut pendapatku adalah madhab Imam Syafi'i, wajib bagi perempuan untuk menutup sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka bagi yang buka wajah dan telapak tangan, ada ulama yang diikuti, yang pakai cadar ada yang diikuti, yang tidak boleh adalah saling menghujat. Ini pendapat. Kalau ada orang yang pakai cadar, sungguh bagi laki-laki lebih aman. Bagi laki-laki, yang laki-laki sehat, pikiran sehat, hatinya lebih aman. Kenapa enggak akan merasa memikirkan tentang bagaimana bentuk bibirnya, hidungnya, matanya, segala macam? Lebih aman tentu. Dengan ditutup bagi wanita, wanita yang menutup sekujur tubuhnya bagi laki-laki aman. Baik. Ini faedah. Bagi wanita boleh berdandan. Ini masalah dandanan. Mungkin ada pengen dandan dan sebagainya, boleh. Bagi wanita boleh berdandan untuk 3 orang. Anda boleh dandan suka hati Anda untuk 3 orang dengan bermacam-macam model. Yang penting tidak ciri-ciri khas meniru orang Yahudi, Nasrani, orang luar Islam. Anda boleh berdandan secantik-cantiknya. Pertama untuk dirinya sendiri. Perempuan itu kadang dandan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau Anda sebagai seorang suami jangan egois belikan baju. Kalau tidak senang nggak bakal dipakai sama dia.
Biarkan beliau suka hatinya. Dia kadang-kadang di kamar sendiri depan cermin bolak-balik, itu saja dia ngelihat dirinya sendiri, itu perempuan. Dan itu sah, sukanya begitu. Sehingga Anda belikan baju sebagai seorang suami mungkin tidak dipakai karena Pak tidak senang. Nah, baik. Jadi perempuan berdandan untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu ada perempuan berdandan untuk teman wanitanya. Jadi makanya jika sebuah acara pengantin itu dipisah antara laki dengan perempuan itu lebih enak. Seorang perempuan boleh berdandan suka hati di depan teman-teman perempuannya, action kayak apapun, lebih leluasa daripada di situ ada laki-lakinya. Di samping kiku dan tidak enak juga ada dosa dan sebagainya. Makanya sesungguhnya acara pengantin, resepsi pengantin perempuan dengan perempuan saja di antara mereka lebih bebas. Mereka ingin menyenangkan pengantinnya dengan leluasa. Bebas mau apa saja dia, termasuk di antara perempuan nari-nari yang terhormat boleh di antara mereka. Coba dia tak ada laki-lakinya, sudah gak enak lagi. Apa saja. Sehingga yang terlihat lehernya dan sebagainya, rambutnya diurai dan sebagainya gak ada masalah di depan perempuan. Di depan perempuan. Ya, maka perempuan dandan untuk perempuan. Kemudian yang terakhir adalah kasihan kita letakkan terakhir. Perempuan dandan untuk suaminya. Sebab banyak perempuan pada akhirnya kurang terlalu penting berdandan dengan suami. Nah, suaminya dikasih daster robek tahun 80-an itu. Tolonglah Mas, ya hendaknya dandanlah untuk suami. Kalau keluar mau kondangan Masya Allah, tapi giliran sama suami pas-pasan. Saya letakkan paling terakhir. Tapi sesungguhnya sebagian wanita tetap saja dia memperhatikan dirinya. Bagaimana di saat berhadapan dengan suami, berdandan. Dan juga sebaliknya, hei para suami, jangan hanya menuntut suamimu, istrimu dandan, tapi dirimu tidak pernah berdandan juga nggak boleh. Nabi pakai sisir, Nabi membasuh rambutnya, Nabi merapikan bajuannya, Nabi Masya Allah. Ya begitulah pendidikan di dalam Islam, menjaga kenyamanan, keindahan itu penting. Sampai di sini saja, kita lanjutkan. Pertemuan yang akan datang adalah menghadap kiblat.